Nah, singkat cerita ketika Mas yang bantu Ratu ngangkatin barang selesai beres dan pulang. Nah, disinilah di malam kedua ini, tapi ini malam pertama yang membuat Ratu sedikit tidak nyaman. Nah, di malam kedua ini Ratu seperti biasa tidak melakukan aktivitas yang keluar-keluar. Jadi dia seharian ini sampai malam ya dia di kosan gitu. Tapi di malam ini dia mulai tuh mendengar kayak merasa di luar itu kayak banyak orang yang berisik, kayak lalu lalang lah dan sebagainya lah. Tapi ya karena Ratu mungkin lagi mager dan lagi ogah ngobrol sama orang, jadi ya dia tidak keluar atau melihat keadaan, ya udah biarin aja. Bahkan di sini Ratu malah mengunci pintunya karena ya untuk keamanan lah, karena takutnya yang di luar itu laki-laki yang tidak benar dan nanti mencoba masuk atau gimana kan tidak tahu. Jadi akhirnya mengunci aja lah. Itu tuh, jadi suara yang berisik kayak rame itu. Nah, sekitar jam 8 sampai jam 10-an lah suara berisik itu kayak orang lalu lalang, jalan ke sana ke sini sama ya kayak yang pokoknya orang aktivitas lah. Tapi entah aktivitas apa. Mungkin antara jam 10 ke jam 11-an lah. Nah, dengar tuh Ratu bisa mendengar kayak orang yang lagi masak, lagi makan. Ya kayak orang masak dan makan lah seperti itu. Nah, karena itu juga Ratu nggak terlalu mikir yang aneh-aneh dan mikir panjang, ya udah biarkan aja. Singkat cerita ya Ratu pun tidur aja. Singkat cerita sekitar pukul 5 lah, jam 5 subuhan Ratu bangun tuh. Ratu bangun dan dia lari pagi, olahraga jogging lah seperti biasa. Dia keluar tuh dari kamarnya udah siap jogging lah, tinggal jogging. Nah, dari sinilah Ratu melihat keanehan, mungkin bagi dirinya keanehan yaitu ya kosan di sini kok sepi padahal dia udah bangun pagi. Ketika siang pun sepi, pagi pun sepi, jadi dia sedikit aneh lah. Dia sambil jogging dan berniat cari makan lah, sarapan. Akhirnya Ratu memanfaatkan waktunya tuh buat nge-explore atau ngelihat-lihat keadaan di kosannya lah, lebih tepatnya lingkungannya gitu. Nah, singkat cerita ketika Ratu udah pulang jogging dan beli makan lah, bawa makan, dia sampai di kosan dan dia lah beres-beres dulu, bersih-bersih dulu, lalu sarapan lah. Nah, sesudah sarapan dia mulai tuh PC atau teleponan dengan teman-temannya. Dia ngobrol-ngobrol tuh tentang temannya sekarang gimana, yang ada yang udah kerja gimana, saling ngobrol lah tentang pengalaman kerjanya. Karena kan Ratu belum kerja, jadi ingin punya insight atau gimana sih di lingkungan kerja. Nah, seperti itulah. Jadi dia ngobrol-ngobrol sama temannya yang udah kerja. Nah, sesudah PC-an atau teleponan dengan temannya, Ratu keluar ke dapur umum. Jadi di kosannya itu ada dapur umum yang mana ya kalau yang pengen masak mah pakai di situ. Tapi kalau kamar kayak kamar mandi dan kamar itu ada di setiap kosan ada. Tapi kalau untuk dapur enggak. Jadi dapur itu ada satu untuk dapur umum lah, ya, seperti itu. Nah, ketika Ratu lihat-lihat di dapur umum, mungkin lihat keadaan lah dapurnya seperti apa. Ya memang dapurnya enggak terlalu bersih-bersih amat. Ya standar lah, karena mungkin dapur umum pastikan yang makainya juga banyak orang dan enggak semua orang itu bersih, ada yang jorok, ada yang sebagainya lah. Nah, ketika Ratu lihat-lihat, tiba-tiba ada orang satu dari arah kamar lain datang dan nemuin deketin Ratu gitu. Jadi, nah dia jalan dan mendekati Ratu dan akhirnya mereka kenalan. Orang itu sebut namanya Adi. Adi sama Ratu dia kenalan dan ngobrol-ngobrol lah biasa layaknya orang baru kenal, kayak kerja di mana, ngobrol orang mana dan sebagainya lah, ngobrol-ngobrol biasa basa-basi. Nah, jadi Adi itu orangnya murah senyum dan kayaknya baik. Nah, dan itulah yang membuat Ratu sedikit lebih lega di kosan itu, karena ya mungkin hanya kosannya aja yang terlihat seperti kurang bersahabat alias agak sedikit seram lah. Tapi ternyata ada orang kayak Adi juga di sini, jadi aman lah. Akhirnya mereka kembali lagi ke kamar masing-masing tuh. Tapi Ratu dulu sih yang kembali ke kamarnya. Jadi Ratu sebenarnya nggak tahu pasti kamar Adi itu yang mana. Singkat cerita sore pun tiba. Jadi sore jam 4 jam 5-an sampai sekitar jam
tujuan. Jadi Ratu itu hanya mainin HP aja, jadi scrolling media sosial, bicara dengan teman, telepon dan sebagainya lah, hanya aktivitas biasa. Nah, tibalah ketika sekitar jam 7 malam, dia itu mendengar suara yang cukup banyak juga. Di malam pertama waktu itu kan mungkin kisaran jam 8, tapi di sini kok jam 7 udah rame gitu. Ratu agak sedikit bertanya-tanya. Nah, singkat cerita karena penasaran akhirnya Ratu menguping di balik dekat pintu lah. Karena kan pintunya itu biasa dari kayu, jadi suara lebih terdengar mungkin daripada lewat tembok. Nah, sekarang tuh Ratu tuh mulai penasaran, akhirnya Ratu tuh menguping tuh di balik temboknya. Menguping apa sih gitu. Kali aja dia bisa mendapatkan informasi dari menguping gitu. Apa yang mereka obrolkan, lagi apa gitu. Dan betapa kagetnya gitu ketika Ratu menguping, memang tidak terlalu jelas tapi dia yakin dia itu mendengar kata-kata ada yang ngobrol bahwa ada penghuni baru ya. Jadi ada yang ngobrol bahwa ada penghuni baru ya. Akhirnya kaget dong Ratu gitu, karena dari nada bicara dan suasana dan percakapannya kayaknya bukan percakapan yang biasa-biasa. Jadi Ratu agak sedikit takut di sana, tapi dia mencoba positive thinking lah ya, mungkin ya emang kalau ada tetangga baru kan wajar dong ada orang yang bilang ada orang baru. Oke lah. Nah, seperti halnya di malam pertama banyak tuh suara-suara aktivitas yang berisik. Ratu tuh sempat mau buka pintu mau lihat, tapi ya takut karena ya obrolan tadi yang membuat Ratu agak sedikit bimbang dan takut. Jadi dia lebih jaga-jaga, ya udahlah jangan keluar aja, diam. Dan tiba-tiba sama tuh ada suara masak lagi terdengar, mereka tuh kayak yang sedang lagi makan makan lah. Dan suara ini itu terdengar kisaran sampai jam 10-an, 10 lebihan, ya sekitar jam 10-an lah malam. Ratu tuh fokus tuh terus Ratu dengan ngedengerin apa yang mereka obrol, ada yang mereka ngomongin, tapi ya itu nggak terlalu jelas, tapi aktivitas mereka tuh lebih banyak ke kayak lagi mengerjakan sesuatu daripada ngobrol-ngobrol. Jadi ngobrolnya itu dikit lah. Dan akhirnya Ratu menyimpulkan bahwa kayaknya sih ini emang lagi masak-masak dan untuk makan-makan gitu. Jadi makan-makannya itu masak-masak dulu karena banyak, jadi masak lalu makan-makan. Kayaknya sih aktivitas kayak gitulah itu yang dipikirkan Ratu. Nah, beberapa waktu kemudian sampai jam 10-an itu ya suaranya agak mulai hening tuh, mulai berkurang. Nah, akhirnya ya Ratu juga ditambah ya udah ngantuk lah gitu, jadi ya tidur lah Ratu itu, lebih tepatnya ketiduran lah gitu, tidur. Nah singkat waktu akhirnya pagi datang tuh. Ratu itu penasaran tuh, semalam banyak suara dan sebagainya lah, rame banget. Pagi pun tiba tuh sekitar jam 5-an lah Ratu bangun dan penasaran dong. Dia mengecek ke depan kosannya semalam ada apa gitu, dan kali aja ada bekas apa gitu, jadi dia tahu apa yang terjadi. Ternyata ya gak ada apa-apa, normal-normal aja, gak ada bekas apa gitu yang mencolok bagi dia. Dia juga sempat tuh mengecek ke dapur umum, kali aja ada bekas apa, jadi dia bisa tahulah ada apa. Dan ternyata aman-aman aja, tidak meninggalkan bekas yang membuat Ratu tahu bahwa semalam itu ada apa sih gitu. Karena bersih, udah normal lah kayak seperti sebelumnya gitu. Jadi di sini Ratu sempat bingung gitu.